Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yusnita Paludongan dengan NIM D1B12428 kelas G angkatan 2024. Di sini saya akan membutuhkan tugas dari mata kuliah Biologi Molekuler dengan dosen pengampu yaitu Ibu Apoteker Cita Minaku S.Farm MSI, yaitu dengan judul materi interaksi protein dan jaringan. Di sini saya akan menjelaskan tentang protein transcription, protein dan ligand transcription, dan mekanisme gaya klasifikasi serta contoh dan aplikasi dalam bidang farmasi. Yang pertama itu protein sebagai makromolekuler esensial. Di sini protein termasuk dalam kategori makromolekuler, yaitu molekul besar yang tersusun dari unit terkecil yang berulang atau monomer yang disebut asam amino. Di sini protein yaitu adalah makromolekuler esensial bagi tubuh karena merupakan komponen penting dalam pembentukan, pembaikan, dan fungsi berbagai jaringan dan organ. Dan peran protein yaitu berperan besar dalam menyusun hampir seluruh sel tubuh, termasuk tulang, otot, paru-paru, rambut, hingga kulit, dan memelihara atau memperbaiki jaringan tubuh yang rusak, serta menyediakan pertahanan terhadap infeksi atau misalnya itu antibodi. Jenis-jenis interaksi protein yaitu ada protein homoterdimer, yaitu terbentuk oleh dua protein identik, yaitu ini adalah protein kompleks, itu adalah gabungan dua atau lebih protein yang saling berinteraksi. Di sini protein heterodomen dibentuk oleh dua protein yang berbeda. Yaitu contohnya itu ada protein A dan tambah protein B, itu membentuk heterogenes gasifian. Di sini ada jenis interaksi protein yaitu protein kompleks, yaitu di sini adalah gabungan dua atau lebih protein yang saling berinteraksi atau untuk membentuk suatu unit fungsional. Yang berinteraksi bisa bersifat sementara atau permanen. Dan fungsinya yaitu menjalankan proses biokimia kompleks seperti transkripsi, translasi, dan metabolisme, dan regulasi sinyal transport dan aktivitas seluler lainnya. Yang kedua, yaitu ada protein multimerik, yaitu protein yang tersusun dari lebih dua subunit, baik yang identik maupun berbeda. Dan ini bisa dibagi menjadi homomultimerik dan homomultimerik. Yaitu ada kalau homomultimerik yaitu semua subunit identik, sedangkan heteromultimerik yaitu terdiri dari subunit yang berbeda. Dan di sini ada protein transien yaitu bersifat sementara dan membentuk terputus dan dengan mudah, dan protein permanen cenderung lebih stabil dan kompleksnya bertahan lebih lama. Yang selanjutnya itu adalah protein-protein interaction, yaitu adalah hubungan fisik antara dua atau lebih molekul protein yang berperan penting untuk berbagai proses seluler seperti transduksi sinyal, regulasi gen, dan metabolisme, yaitu terjadi melalui domain interaksi
yaitu bagian protein yang memiliki kemampuan untuk berikatan dengan protein lainnya. Contohnya domain PDZ yaitu berperan penting dalam praktikan kompleks protein dan interaksi protein-protein pada membran sel. Serta juga yaitu dapat diperantarai kata non-kovalen, itu yang bersifat sementara dan memungkinkan protein untuk berinteraksi dan melepaskan diri dengan mudah, yang penting untuk berbagai proses seluler. Contoh domain interaksi yaitu yang seperti domain PBZ, itu motif pengikatan protein yang biasa berinteraksi dengan motif peptida dan protein lainnya yang mengandung urutan asam amino tertentu di ujung C terminalnya. Dan yang kedua itu adalah domain SH2, yaitu adalah motif pengikat protein yang secara spesifik mengenali dan mengikat peptida yang mengandung glycerin terfosforylasi. Dan protein sini ada protein kompleks SMB, yaitu kompleks transkripsi pada ribosom. Proses transkripsi ini menghasilkan RNA dari DNA dalam sel yang menjadi langkah awal sintesis protein, yang menghasilkan RNA dan kemudian diterjemahkan menjadi protein oleh ribosom. Protein yang baru disintesis kemudian dapat bergabung dengan protein lainnya untuk membentuk kompleks protein yang lebih besar dan fungsional. Dan selanjutnya yaitu ada deteksi interaksi protein, yaitu proses untuk mengetahui apakah dua atau lebih protein berinteraksi satu sama lain dan membentuk kompleks lain protein. Contohnya itu ada mode in vitro, yaitu adalah uji tarik turun atau pull down stage. Itu adalah digunakan untuk mengidentifikasi interaksi protein-protein secara langsung dalam kondisi in vitro. Dan mode vivo yaitu adalah sensory energy transfer. Itu jika dua protein berinteraksi, molekul fluorescent akan bersaling berdekatan dan energi akan ditransfer dan menghasilkan perubahan warna atau ionisasi cahaya. Dan selanjutnya yaitu ada aplikasi protein dalam farmasi, yaitu protein atau protein-protein interaksi yang menargetkan interaksi BCL2 BAX dapat diaplikasikan sebagai strategi terhadap kanker yang merupakan protein kunci dalam jalur apoptosis atau kematian sel yang terprogram. Dapat menginisiasi apoptosis pada sel kanker. Yang selanjutnya itu di sini ada protein ligand interaction, itu adalah proses ikatan antara molekul protein dan molekul kecil atau ligand yang penting untuk berbagai proses biologis. Contohnya protein ini adalah molekul besar yang menjalankan sebagai fungsi dalam sel, termasuk bertindak sebagai enzim, reseptor, dan protein struktural. Dan serta ligand yaitu adalah molekul yang dapat mengikat protein dan menyebabkan perubahan pada protein tersebut. Ini dapat berubah molekul lain atau ion atau bahkan molekul besar lainnya. Selanjutnya itu ada prinsip penyusunan protein dan ligand. Peningkatan protein pada intensitas dan spesifik melibatkan interaksi antara molekul yang disebut ligand dan protein, di mana aktivitas mengacu pada kekuatan ikatan dan spesifitas mengacu pada seberapa selektif ligand tersebut mengikat ke protein. Dan aktivitas yaitu
mengacu pada kekuatan sel dan spesifitas mengacu pada seberapa selektif ligan terhadap mengikat protein tertentu. Di sini afinitas yaitu adalah ukuran kekuatan antara protein dan ligan. Afinitas yang tinggi cenderung menunjukkan bahwa ligan tersebut terikat pada protein dan lebih sulit untuk melepaskan. Dan spesifitas adalah mengacu pada kemampuan ligan untuk secara selektif mengikat protein target tertentu dibandingkan dengan protein lainnya. Di sini spesifitas yaitu mengacu pada kemampuan ligan untuk secara selektif mengikat protein target tertentu dibandingkan dengan protein lainnya. Ligan yang dapat sangat spesifik akan memiliki sedikit atau bahkan tidak ada interaksi dengan molekul lain selain protein targetnya. Ini ada mekanisme interaksi. Mekanisme interaksi yaitu ada reject docking yaitu memprediksi interaksi ligan di lokasi situs pengikat yang diketahui. Serta binding docking yaitu adalah pencarian seluruh permukaan protein untuk menemukan protein lokasi pengikatan tanpa informasi awal tentang situs tersebut. Di sini reject docking dan binding docking adalah dua proses pendekatan berbeda dalam pemodelan interaksi protein menggunakan biometer. Dan parameter interaksi protein terligan yaitu energi bebas pengikatan itu keadaan yang tidak terikat antara protein dan ligan atau pengikat dan menunjukkan kekuatan interaksi antara protein dan ligan. Dan konstanta inhibisi adalah mengukur seberapa efektif suatu ligan menghambat interaksi protein-protein ligan lainnya atau mengukur konsentrasi ligan yang dibutuhkan untuk menghambat 50% aktivitas protein. Contohnya dari interaksi protein ligan yaitu reseptor dan hormon atau obat. Itu di sini bekerja sama baik dengan berdekatan pada reseptor atau protein yang spesifik di sel. Contohnya yaitu reseptor insulin yang berdekatan dengan insulin untuk mengatur gula darah pada tubuh manusia. Dan hemoglobin dan oksigen yaitu dalam sel darah itu mengikat oksigen di paru-paru dan melepaskannya di jaringan tubuh untuk keberlangsungan hidup manusia. Dan protein interaksi neutral itu adalah proses konsep jaringan interaksi dalam sel merujuk pada berbagai cara sel berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk menjelaskan fungsi tubuh yang kompleks. Di sini ada interaksi dalam jaringan biologis, yaitu contohnya interaksi pada jaringan spesifik seperti otot dan hati. Di otot, protein berinteraksi untuk mengalirkan sinyal dari saraf ke sel otot dan memicu kontraksi. Dan hati yaitu interaksi protein melibatkan metabolisme obat yang memproduksi berbagai protein seperti albumin yang penting untuk menjaga volume darah. Dan protein sebagai biomarker yaitu dapat digunakan untuk mendeteksi berbagai penyakit seperti penyakit kanker, kardiovaskular, dan infeksi. Dan deteksi interaksi beberapa biomarker protein terlibat dalam interaksi sel yang kompleks dan perubahan dalam interaksi ini menjadi mediator yang penyakit. Contohnya yaitu protein zat panas. Itu dapat terlibat dalam mekanisme perlindungan sel dan juga dapat dipengaruhi seperti infeksi, malaria, atau COVID-19. Dan interaksi dan desain vaksin yaitu protein
atau protein untuk imunitas adaptasi, seperti imunoglobulin yaitu antibodi. Hemoglobin adalah yang paling umum dalam darah dan berperan dalam melawan patogen yang masuk ke dalam tubuh. Untuk tubuh semakin baik dan kekebalan aktif yaitu untuk melindungi oleh vaksin yang diperoleh melalui pengembangan bentuk organisme penyakit yang dimatikan atau dilemahkan melalui vaksinisasi seperti contoh COVID-19. Dan interaksi dalam neurobiologi yaitu adalah interaksi dalam neurobiologi merujuk pada hubungan timbal balik antara berbagai komponen sistem saraf termasuk sel-sel saraf atau neuron, jaringan saraf, neuron transmitter, serta bagaimana interaksi ini mempengaruhi fungsi otak, perempuan, dan kesehatan mental. Reseptor DMNA adalah jenis reseptor glutamat yang memainkan peran kunci sebagai fungsi neurologis seperti pembelajaran, pembentukan memori, dan fungsi kognitif lainnya. Interaksi abnormal dan penyakit itu adalah yang disebabkan oleh mutasi dapat mengganggu fungsi seluler normal dan memicu perkembangan penyakit. Contohnya yaitu kanker. Itu mutasi gen pada mengkode protein yang terlibat dalam regulasi pertumbuhan sel, perbaikan DNA atau apoptosis atau kematian sel tertekan. Serta autoimun yaitu sistem kekebalan tubuh yang menyerang sel-sel sehat tubuh sendiri karena kesalahan identifikasi. Sini juga ada metode studi interaksi yaitu metode studi interaksi protein dan jaringan yang melibatkan berbagai pendekatan eksperimental dan komputasi untuk mengidentifikasi, memvalidasi, dan menganalisis interaksi protein serta jaringan interaksi tersebut, seperti spektroskopi adalah metode yang digunakan untuk mempelajari interaksi antar molekul, terutama pada protein dengan menggunakan radiasi elektromagnetik. Dalam aplikasi bioteknologi dan medis, sini juga memiliki peran penting yaitu bioteknologi dan bidang medis berinteraksi erat memanfaatkan protein dan jaringan untuk berbagai aplikasi termasuk biomedis, terapi, dan penelitian pada kehidupan sehari-hari ini. Dan contohnya yaitu produk bioteknologi modern di bidang kesehatan yaitu seperti vaksin influenza, hepatitis A dan B, diphtheria, cervix atau kolera, serta vaksin COVID-19 itu dan antibiotik, insulin sintetik, dan antibodi monoklonal. Sini ada pun kesimpulan dari materi ini yaitu adalah protein merupakan molekuler esensial yang berperan vital dalam struktur dan fungsi sel tubuh mulai dari penyusun jaringan hingga pertahanan terhadap infeksi. Interaksi antara protein atau protein dan antara protein dengan ligan itu sangat penting untuk berbagai proses biologis seperti transmitasi sinyal, regulasi gen, dan metabolisme. Dan deteksi interaksi protein dapat dilakukan dengan berbagai metode, baik itu secara in vitro atau in vivo. Dan pemahaman tentang mekanisme dan prinsip interaksi protein termasuk aktivitas dan spesifitas sangat penting untuk mendukung penelitian biologi molekuler dan pengembangan dan terapi berbasis protein. Dan itulah materi yang saya bawakan yaitu interaksi protein dan jaringan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.